Oke, siap. Cek, halo. Kedengaran Halo, suaranya, halo Kang? Kang. Oke, Ada siap. Kang. Oke, gimana kabar, Kang? Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat Kang. Akang sendiri bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga saya juga sehat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Ini dengan Kang Yudi, ya, Yudi Sobana. Iya benar, saya Ya. dengan saya sendiri. Oke, siap. Izin memperkenalkan diri, Kang. Saya Alif Aulia Ramansyah dari Fakultas Teknik Angkatan 2018. Jadi, insya Allah di sini kita mungkin selama 90 menit lah kurang lebih ke depan kira-kira sampai jam 11-an itu kita bakal ngobrol-ngobrol bareng nih sama UKM UKM masuk ya Kang ya. Ya UKM, UKM Kang. UKM UKM Bakti Desa Unisba ini dengan topik bahasannya itu pengabdian mahasiswa kepada masyarakat di era pandemi. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke kita diskusi bareng nih Kang ya, Baik. kita mungkin menceritakan sedikit dulu lah. Jadi beberapa hari yang lalu atau beberapa hari ke belakang itu kita udah ngelaksanain sebutannya apa ya, diskusi lah ya, wawancara gini via live Instagram ini dengan pemateri-pemateri yang insya Allah expert di bidangnya. Jadi kita sebelumnya sudah membahas 4 tema atau 4 sektor lah, 4 sektor, di mana 4 sektor ini diharapkan bisa jadi lapangannya bagi mahasiswa untuk bisa mengabdi pada masyarakat. Nah, sektor yang dimaksud itu yang pertama tentang kesehatan, yang kedua tentang lingkungan, ketiga tentang pendidikan, dan terakhir kemarin tentang keagamaan, gitu Kang. Nah, alhamdulillah kemarin-kemarin juga narasumber-narasumbernya itu cukup interaktif dengan kita membahas tentang teorinya gitu bisa dibilang. Teori-teori dalam 4 sektor tersebut. Nah, mungkin sekarang kita pingin bahas ya mungkin sebagai akhirnya juga gitu ya, sebagai finishingnya juga kita pingin ngobrol bareng nih sembari membahas dari keempat sektor tadi, eh, kira-kira gimana sih cara idealnya untuk mengimplementasikan empat teori tersebut gitu di lapangan. Khususnya kan Bakti Desa Unisba ini memang organisasi yang diperuntukkan untuk ranah pengabdian mahasiswa gitu kan. Ya Kang ya. Nah, jadi kita Ya, ya. harapkan diskusi kita ke depan bisa menjadi motivasi buat teman-teman khususnya di Fakultas Teknik nih, di mana lagi era pandemi gini kan, mau ketemu tuh susah gitu kan ya. Banyak juga mungkin anak-anak teknik atau mungkin dari anggota-anggota di Bakti Desa sendiri juga sulit gitu untuk mengadakan pengabdian, apalagi kan di era pandemi gini susah gitu ya Kang ya. Dan mungkin Ya. juga banyak juga gitu yang LDR-LDRan gitu, LDR terpaksa karena pandemi seperti ini gitu Kang ya. Jadi ya kita harapkan bisa jadi wawasan nih dan referensi juga buat teman-teman mahasiswa teknik. Begitu Oh Kang, ya. kurang lebihnya. Oke, siap. Baik Kang. Sebelumnya tadi di 4 sektor tadi itu tadi sudah disebutkan kan sama Kang. Tapi Ya. tadi jaringannya agak terputus. Bisa sedikit Oh, disebutkan lagi. siap. Jadi yang Eh, pertama itu kesehatan, Kang. Kesehatan, Kesehatan, lingkungan, lingkungan, pendidikan, pendidikan. dan keagamaan. Oh ya, baik baik. Begitu, Kang. Siap. Nah, Siap. mungkin sebelum masuk juga nih, masuk ke topik utama nih bahasan ya, selain kita tadi cerita tentang backstory-nya seperti apa, saya di sini pingin baca juga nih profil dari narasumber kita, khususnya buat teman-teman teknik nih. Jadi Kang Yudi Sobana ini tuh eh, mahasiswa Universitas Islam Bandung juga di jurusan ekonomi ya Kang ya, kalau nggak salah ya. Ya, Ya, nah beliau juga pernah menjadi anggota OSIS atau pengurus OSIS di SMA Al Muhajirin di tahun 2016-2017. Beliau masuk ke bidang atau divisi kepribadian. Kemudian di tahun berikutnya 2017-2018 beliau juga masuk ke divisi kedisiplinan. Nah, masuk ke perkuliahan di Unisba di tahun 2019 sampai 2020, beliau ini menjadi anggota di divisi kesejahteraan di organisasi Bakti Desa Unisba, dan di sekarang ini periode 2020-2021 beliau terpilih menjadi ketua
dari UKM Bakti Desa Unisba. Ya, mungkin itu teman-teman teknik untuk profil narasumber pada pagi hari ini. Oke, kita masuk ke pembahasan nih Kang ya. Sebelumnya Ya, saya ingin nanya dulu mungkin ya. Pengabdian itu apa sih Kang? kalau untuk periode sekarang, Mm-mm. berdasarkan visi dan misi dari grand design dari Bakti Desa sekarang, yang di mana kita menamakannya apa? Kabinet aktif. Kabinet aktif yang dimaksud dalam aktiviti aksi aksi dan kolaboratif. Artinya kita dalam era pandemi ini yang dimana kita dituntut untuk lebih mengasah soft skill kita, yang mana ya dari aksi itu kita bisa seberapa jauh kita bisa melihat kesempatan untuk kita bisa lakukan di era pandemi ini. Dan kolaboratif kita bersama-sama satu dalam satu tujuan untuk menggapai apa yang kita ingin kita capai. Dan dalam apa yang dimaksud dalam pengabdian itu sendiri, dalam background kita sendiri, yaitu pengabdian adalah memanfaatkan teknologi untuk kepentingan masyarakat. Jadi Mm-mm. kenapa mementingkan teknologi untuk kepentingan masyarakat? Jadi PKM utama kita Bakti Desa Indonesia ini sendiri yaitu memproduksi biogas dari kotoran sapi. Jadi pada intinya pengabdian adalah memanfaatkan teknologi untuk kepentingan masyarakat. Jadi Mm-mm. seberapa jauh kita mengabdi ya intinya adalah untuk kepentingan masyarakat. Mm-mm. Mungkin untuk prolog segitu dulu, Kang. Oke. Oke, jadi intinya mah teknologi dan pemanfaatan ya berarti Kang ya. Nah, diperuntukkan Ya, untuk masyarakat. gitu. Nah, mungkin kalau bicara masa teknologi gitu Kang ya, mungkin ini erat kaitannya dengan anak teknik khususnya gitu ya kan. Karena kan Nah, itu dia yang saya maksud. Jadi ini sangat sinkronisasinya sangat kuat gitu, Kang. sangat korelasinya gitu itu sangat kuat gitu kita. Khususnya anak teknik karena kan tadi yang seperti Kang Yudi ini sebutkan bahwa pengabdian ini fungsinya apa atau pengertiannya itu tentang teknologi dan pemanfaatannya untuk masyarakat. Nah, kalau bicara masalah teknologi ini Kang, kan sekarang itu lagi masuk ke zaman digitalisasi ya Kang ya. Semuanya serba digital. Apa namanya? Bahkan kita masuk apa mau pesan makanan gitu pakai digital. Kita mau mesen ojek juga kan sekarang udah pakai digital gitu kan. Mau mesen taksi atau ojek itu sekarang sudah serba digital. Nah, kalau misalkan dikerucutkan kembali nih Kang tentang pengabdian dan digitalisasi. Nah, itu tuh sebenarnya bentuk pengabdian kita menggunakan teknologi digital tuh kira-kira caranya gimana sih gitu kan? Apalagi Hmm, kan karena lagi pandemi gini ya Kang ya, yang semuanya ya. harus serba online dan ya digital itu merupakan penunjang utama gitu, kaki utamanya apa online itu ya digitalisasi. Nah, gimana tuh Kang menurut Kang? Oh, oke. Berarti pada intinya bagaimana sih pengabdian kita di era pandemi seperti ini? Gitu kan? Iya, betul. Apalagi Bakti Desa Unisba sendiri adalah organisasi yang bentuknya sebagai pengabdian, harus Mm-mm. berinteraksi langsung kepada masyarakat. Seperti Betul, itu. betul, betul. Nah, alhamdulillah dari Bakti Desa Unisba sendiri, di samping kita memang dampak global, pandemi ini semuanya merasakan. Jadi yang saya katakan dari awal tadi, memang kita dituntut untuk selalu mengasah soft skill kita untuk bisa mencapai tujuan bersama. Nah, di era pandemi seperti ini, yang semuanya yang tadi Akang katakan, semuanya serba online. Jadi alhamdulillah, jadi dari setengah periode kemarin, alhamdulillah kita melaksanakan apa baksos atau bakti sosial untuk untuk masyarakat desa yang membutuhkan beberapa bantuan dari kita. Nah, Mm-mm. kita mengadakannya itu online, tapi untuk pelaksananya kita langsung datang ke desa, Kang. Tapi Mm-mm. kembali lagi kita memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kita hanya membawa beberapa anggota. Mm-mm. Di samping itu ya kita juga tidak mau membawa penyakit gitu ke desa itu atau virus. Kita Mm-mm. juga benar-benar mengetatkan protokol. Jadi Mm-mm. di samping kita melaksanakan baksosnya online, jadi kita juga melaksanakannya secara offline dengan catatan protokol yang sangat ketat, Kang. Mm-mm. Seperti itu. Oke. Nah,
tadi mungkin nyambung dikit masalah kesehatan ya Kang ya. Karena kan kita di sini kemarin-kemarin kan sempat membahas masalah sektor kesehatan gitu Kang. Bersama Dokter Hilmi namanya dari dosen Fakultas Kedokteran. Nah, beliau menyebutkan bahwa sebenarnya dinamika sosial sekarang gitu di pandemi ini eh, terhadap kesehatan khususnya itu bukan ke arah buka sebenarnya sih COVID ini tuh bukan ini ya bukan menjadi permasalahan yang benar-benar meledak gitu. Tapi dalam artian gini, beliau menyebutkan bahwa urgensi yang paling penting di sosial masyarakat saat ini adalah tentang obesitas. Karena dari obesitas itu sendiri itu bisa terkena penyakit lain-lain selain daripada COVID ya. Karena Ya, obesitas ini sangat bahaya. Nah, beliau menitik beratkan ke arah sana, masalah obesitas. Nah, mungkin ini kalau untuk kita kupas lebih lanjut perlu ada mediatornya gitu Kang ya. Yaitu mungkin ahli kesehatan atau dokter gitu. Karena kan ya, ya, mungkin kita berdua kurang-kurang paham gitu Kang ya tentang masalah ya, kesehatan ya. lebih dalamnya seperti apa. Tapi setidaknya kita kulitnya udah tahu lah. Nah, Heeh. untuk masalah kesehatan mungkin saya mulai dari masalah kesehatan dulu nih Kang. Kira-kira Ya, nih Kang, ningkatin indeks kesehatan di masyarakat itu kalau biasanya itu caranya seperti apa Kang? Kalau biasa ya, ini nggak di era pandemi gini. Kalau seperti biasa gitu, ningkatin indeks kesehatan masyarakat. meningkatkan indeks kesehatan di masyarakat. Ya, Iya, oke. Kalau baik, diskusi yang sangat bagus ya, indeks kesehatan. Jadi yang saya tahu, pengalaman saya ketika sebelum saya menjadi ketua umum, sebelum pandemi ini terjadi, dan sebelum-sebelumnya. Jadi memang indeks kesehatan itu sangat penting. Jadi nikmat sehat itu sangat luar biasa, Kang. Jadi bagaimana sih masyarakat seberapa jauh menjaga kesehatannya? Jadi mohon maaf saya juga, Kang. Saya katakan memang ketika sebelum ada pandemi ini atau COVID-19 ini, memang virus-virus itu sudah ada. Maksud sudah ada itu seperti batuk, pilek, pusing, dan lain-lain. Memang ya, saya juga nggak tahu kalau saya pribadi, ketika jauh sebelum pandemi, saya di satu keluarga, misalkan saya di keluarga saya pernah sakit. Setelah saya sembuh, ayah saya sakit, ibu saya sakit, adik saya sakit. Cuman pengolahannya sekarang berbeda. Ketika sekarang banyak yang sakit, pasti dilimpahkannya kepada COVID-19. Karena mm, apa? Karena apa itu? Karena sugestinya sudah seperti itu. Jadi masyarakat sudah terbawa sugesti bahwasanya wah ini COVID, ini COVID. Tapi sebenarnya yang terjadi apa, dari dulu-dulu juga virus itu sudah ada. mm, Namun karena sebelum ada COVID itu jadi masyarakat merasa ini hanya sakit biasa, ya jadi bisa sembuh. Nah, berbeda lagi dengan sekarang ketika ada wah sakit di tetangga banyak yang meninggal, di kota besar COVID meningkat. Ya, memang pembawaan sugestinya sudah seperti itu. Makanya mm, dari aspek menjaga kesehatan itu sangat penting, di samping ya dari sisi sugesti, dari mungkin ya imun, stamina itu sangat penting. Tapi dari sisi sugesti kita, masyarakat juga harus ditingkatkan bahwasanya ya saya akan sembuh. Ya ini memang sakit yang harus saya lewati. mm, Jadi ya dari sisi sugestinya harus bisa melewati itu semua. Jadi perbedaannya seperti itu, Kang. Terima mm. kasih. Oke, jadi bisa dibilang kita mainnya pikiran gitu ya Kang ya. Kita mainnya Ya, pikiran gitu. Kalau misalkan memang dari bener sih memang kita juga kan kalau ngelihat mungkin awal-awal ya Kang ya, awal-awal pandemi itu mungkin hmm, masuk tahun 2020 bulan Maret waktu itu kan di Indonesia, ya, awal-awal pandemi gitu kan ketika ada yang oke lah taruh kena gitu di suatu daerah gitu atau di suatu lingkungan. Nah, pasti kan mindsetnya dijauhin ya Kang ya. ya, Bener-bener kayak apa kalau mungkin zaman abad pertengahan tuh, waduh ini titisan iblis gitu, titisan iblis gitu kan, diasingkan gitu ya Kang ya, bener. Jadi mentalnya ngedown dan ya akhirnya eh, apa penyakit innalillahi mudah gitu. datang. Padahal penyakitnya juga udah datang kan ya karena mental ditambah mental down, dia nggak punya semangat Ya, untuk sembuh, ya jadinya ya mohon maaf gitu wassalam gitu kan karena dari sisi mentalnya juga udah kurang kena apa kurang kuat gitu. Nah, ya, tapi seiring berjalannya waktu nih Kang,
mungkin kita bicaranya sedikit global gitu ya, sedikit luas gitu. Nah, kan sekarang banyak nih, pandemi udah 1 tahun kan, dan Ya, pemikiran-pemikiran masyarakat yang dulunya takut banget gitu kan, benar-benar kayak prokesnya tuh wah bisa dibilang tiap 2 hari sekali ada penyemprotan disinfektan gitu kan ke rumah-rumah gitu kan ya Kang ya. Terus ya, benar-benar prokes kalau misalkan dulu kan bahkan sempat pernah ada katanya kebijakan kalau yang menyebabkan kerumunan dan segala macam didenda ya Kang ya, didenda dan segala ya. macam. Jadi bisa dibilang dari kacamata pemerintah pun menindak tegas gitu terhadap hal-hal ini. Cuman kan makin ke sini kalau kita menyampingkan masalah kasus positif yang meningkat, kan pemikiran manusia makin berubah ya Kang ya. Semakin terbiasa, semakin adaptif gitu. Semakin adaptasi gitu dengan lingkungan sekarang. Nah, ditambah mindset manusia itu kan bosan gitu, gampang bosan. Setahun gitu Kang ya, online kayak gini mungkin kuliah juga kita online asa asa kurang gitu kan. Gitu apalagi Iya, sangat. kayak kayak UKM Bakti Desa gini yang apa namanya kegiatannya tuh outdoor gitu, benar-benar di OTS lah gitu, benar-benar di tempat gitu. Nah, mindset masyarakat tuh semakin ke sini makin berubah gitu, Kang. Bahkan banyak kan kasus-kasus yang bilang COVID itu nggak ada dan segala macam. Nah, ini kan menimbulkan polemik di masyarakat nih. Nah, mungkin ini kan ada kaitannya juga mungkin ya Kang ya dengan kesehatan karena dengan adanya polemik seperti ini bakal menimbulkan pemikiran-pemikiran masyarakat bakal banyak yang keluar rumah akhirnya berkerumun dan segala macam. Sedangkan kan virusnya masih ada gitu Kang ya. Kalau kita Ya, lihat di apa kalau kita lihat di dari kacamata kesehatan gitu, virusnya masih ada gitu. Nggak pernah hilang virusnya. Cuman ya, ya. eh, masyarakatnya ini nih bisa dibilang karena memang udah terlalu bosen dan mungkin gimana keluar lah akhirnya. Nah, yang ingin ditanyakan peranan mahasiswa Kang menanggapi polemik yang terjadi di masyarakat saat ini gitu. Itu gimana tuh Oh, Kang baik. kira-kira? Gini, sangat bagus sekali diskusi kita eh, hari ini. Jadi pertama ya polemik dari si masyarakat itu atau kita lah kalau Akang Hmm. sama saya lah bosen kan, bosen Hmm. keluar ke rumah. Sedangkan yang tadi Akang katakan virus itu masih ada gitu kan. Iya. Eh, Menyambung yang apa yang saya katakan tadi memang dari dulu juga virus itu memang ada, tapi tidak ada sebutan atau penyebutan antologinya. Sedangkan sekarang itu ada. Nah, di samping itu semua, kita harus sebagai mahasiswa harusnya apa? Jadi tadi kan misalkan ada yang nggak percaya virus atau Hmm. nggak ada yang, ya itu silahkan. Kalau ada yang Iya. tidak percaya itu silahkan. Itu pribadi dari diri mereka masing-masing. Hanya saja kembali lagi, mau ada virus atau tidak, menjaga kesehatan itu harus Hmm. tetap kita itu harus menjaga kesehatan. Di samping virus itu masih ada atau tidak, dari SD sampai sekarang ya menjaga kesehatan itu harus. Hmm. Ya intinya ini ya masyarakat nih, saya nggak percaya virus tapi dia nggak menjaga kesehatan ya Hmm. sama-sama aja gitu kan. Iya. Iya. Jadi makanya kemarin juga eh, kenapa dari apa saya katakan dari sisi pemikiran dan mental itu sangat penting dan itu bisa mengadonkan apa seseorang. Makanya dari 2 periode sekarang Bakti Desa itu sudah mengadakan ini Kang, seminar kesehatan mental karena dirasa itu sangat penting. Jadi alhamdulillah Bakti Desa itu menyelenggarakan itu agar semuanya bukan hanya stamina ataupun imun. Jadi pikiran dan hati kita tenang dan terjaga itu akan menambah kesehatan kita. Jadi Hmm. seperti itu, Kang. Oke, berarti bisa dibilang peranan mahasiswa di sini menanggapi polemik itu ya berarti mahasiswa harus memberikan sugesti positif ya Kang ya ke lingkungan Itu sekitar ya, dia, Kang. ke tetangga sebelah gitu kan. Hmm. Karena kan kalau untuk ke masyarakat umum kan mungkin aksesnya terbatas gitu ya Kang ya. Aksesnya Ya, terbatas. Jadi bisa dibilang mulai dulu dari samping rumah lah, samping kanan, samping kiri, keluarga, tetangga sebelah, keluarga orang dan terdekat seperti itu. orang-orang terdekat benar-benar. Jadi masuknya ke mindset ya. Nah, tapi mungkin menyambung lagi Kang tentang polemik itu di masyarakat. Nah, polemik yang terjadi itu pasti ada dampak terhadap lingkungan.
Ya kan ya? Setuju Kang nih? Ya, Terhadap yes, ada dampaknya di lingkungan gitu. Nah, ini mungkin ya, nyambung ke pembahasan kita yang kedua tentang lingkungan. Di mana isu lingkungan ini itu tuh kan dari tahun ke tahun tuh nggak pernah beres sih gitu Kang. Sejak bisa dibilang mungkin sejak eh, tahun 90-an atau mungkin tahun 80-an gitu. Isu lingkungan ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat urgent gitu, sangat-sangat rawan dan sangat-sangat bahaya. Nah, kemarin juga kita tentang lingkungan kita membahas tentang pengolahan limbah sampah plastik Kang. Nah, ya, eh mungkin apa poinnya itu nggak masuk ke COVID-19 tapi lebih ke arah penyakit gitu kan. Karena kan yang namanya ya, sampah menumpuk ini kan menimbulkan penyakit gitu kan ya. Dulu juga mungkin kebetulan saya rumahnya di Cimahi ya Kang ya. Tapi mungkin saya nggak mengalami gitu. Dulu kan pernah terjadi apa bencana atau fenomena meledaknya TPS di Lewi Gajah ya Kang ya. TPS di Lewi Gajah meledak gitu karena memang ada gas metana yang menumpuk terus-terusan jadi meledak gitu kayak gunung aja bentuknya gitu TPS tapi sampah semua gitu meledak lah akhirnya dan beberapa ada yang luka-luka dan segala macam jadi ada dampak kerusakannya lah. Nah, eh balik lagi mungkin ke poin kesehatan dan lingkungan. Ini nih mahasiswa tuh menanggapi masalah lingkungan, lingkungan yang kotor, lingkungan sekitar yang kotor lah bisa dibilang. Atau bisa dibilang kalau misalkan mau ditarik lagi secara luas, lingkungan sampah dan segala macam kita bicaranya masalah sampah mungkin. Nah, pengelolaan yang seperti apa seperti atau pendekatan yang harus bagaimana gitu yang mahasiswa harus lakukan kepada masyarakat-masyarakat ini agar paham bahwa sampah itu ada jenis-jenisnya. Makanya kan ada tong sampah yang 3 warna gitu kan ya biasanya. ya, Ada ya. yang warna hijau, kuning, sama merah biasanya gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya masyarakat butuh edukasi gitu dari kita. Bahwa sampah Hmm. ini ada bedanya, terus jangan asal buang sampah sembarangan dan segala macam. Nah, itu tuh sebenarnya pendekatan yang paling baik, yang humanis dan bisa diterima dengan masyarakat itu mungkin bisa dikasih contoh mungkin seperti apa, Kang? Oke, baik. Misalnya gini, eh, ketika apa? Ketika Bakti Desa periode yang kemarin lah, periode Mm-mm. sebelum COVID ini, ya kan sering ke desa ya, Kang. Sering ke desa, kumpul di Karang Taruna di salah satu tempat lah, eh, ngobrol bareng bersama masyarakat. Alhamdulillah bahwasanya kita memberikan misalkan edukasi dari pertolongan pertama, misalkan kita memberikan apa edukasi jalur evakuasinya di sini. Nah, itu juga sama aja sama halnya ketika kita memberikan edukasi bahwasanya menjaga lingkungan bersih itu sangat penting untuk kesehatan masyarakat. Di samping ya kita mengedukasi bahwasanya dari yang tadi kan tong sampah itu ada 3 warna bahwasanya ini sampah ini untuk disimpan di sini, sampah ini untuk disimpan di sini. Ya pada intinya kita pendekatannya harus lebih lah Kang. Jadi kita tuh intinya langsung berinteraksi dengan masyarakat ya agar komunikasi komunikasi kita terjalin dengan baik dan chemistry kita dapat. Jadi masyarakat merasakan apa yang kita sampaikan dan masyarakat memahami apa yang segala kita sampaikan untuk mengedukasi mereka agar menjaga kebersihan lingkungan, Kang. Seperti itu. Oke, tadi mungkin disebutkan ada kata interaksi langsung gitu, Kang ya. Ada Ya, kata-kata interaksi langsung. Nah kan sekarang lagi pandemi, Kang. Kan bisa dibilang untuk melakukan interaksi langsung pun mungkin susah gitu, Kang ya. Nah, alternatif untuk hal tersebut mungkin dari Akang punya pandangan nggak? alternatif untuk dari hal tersebut mengedukasi Ya, masyarakat di era pandemi ini ya. betul. Ya, alhamdulillah juga kemarin itu kita melaksanakan ini Kang dari salah satu desa binaan kita yaitu kita melaksanakan podcast apa yang judulnya pernikahan dini. Ya alhamdulillah jadi kita mengambil salah satu narasumber dari warga di sana untuk dijadikan kita apa narasumber untuk untuk berdiskusi mengenai pernikahan dini itu sama halnya. Jadi ketika memang alternatifnya ya seperti itu. Jadi kita mengambil salah satu warga yang dirasa
itu bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan untuk disampaikan kembali kepada warga di sekitar untuk memberikan edukasi yang luar biasa. Jadi memang alternatifnya kita ya bahwa semuanya merasakan ya kita online tapi mengambil salah satu apa warga atau masyarakat yang dirasa bisa menyampaikan pesan yang apa yang kita sampaikan. Lalu ya setelah itu ya kita kan merekam video itu ya kita di upload di YouTube ya. Jadi kan mereka masyarakat semuanya bisa melihat. Jadi ya alternatifnya seperti itu. Jalur kita mengambil tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi, kita ambil video diskusi itu lalu kita sebar di media sosial, di YouTube. Ya, jadi masyarakat bisa melihat tanpa Hmm. melanggar protokol kesehatan. Seperti itu. Jadi mungkin sifatnya mirip-mirip kayak kaderisasi mungkin ya Kang ya. Ya, Kayak kaderisasi gitu karena diambil satu dan diharapkan juga nih orang yang jadi narasumber juga bisa memberikan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat di sana ya Kang ya. ya, Oke, nah eh bicara masalah edukasi nih Kang. Kan edukasi itu erat kaitannya dengan pendidikan ya Kang ya. Itu mungkin masuk juga ke sektor ketiga kita itu tentang pendidikan. Nah, kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia tuh nggak lagi pandemi juga kurang gitu. Bahkan ada sebuah riset dari luar negeri itu menyebutkan bahwa indeks pendidikan kita tuh tertinggal 100 tahun gitu. Indeks pendidikan kita. Itu saya pernah baca beberapa literatur menyebutkan seperti itu bahwa indeks pendidikan Indonesia peneliti ini itu meneliti anak-anak siswa SMA khususnya di Jakarta pada saat itu eh, menyebutkan bahwa indeks pendidikan kita tertinggal 100 tahun. Nah, 100 tahun itu kan bukan angka yang sebentar ya Kang ya. 100 tahun ya, gitu. Bahkan eh, apa ya namanya? 6 bulan aja kerasa kayak lama gitu apalagi 100 tahun. Nah, kita nih sebagai mahasiswa, kita bisa dibilang ketika mengetahui hal tersebut gitu, pasti kan merasa miris gitu ya Kang, hati kita gitu. Indonesia negara yang kita cintai tertinggal 100 tahun pendidikannya. Nah, eh, kemarin juga ngobrol sama Ibu Nurul dari dosen Fakultas Tarbiyah. Beliau menyebutkan tuh ada tiga, tiga aspek atau 3 poin yang harus dipenuhi itu tentang adaptif, terus kreatif, dan resiliensi, jadi semangat dan motivasi. Nah, dari ketiga hal ini gitu Kang, cara ningkatin cara ningkatin gairah masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, terhadap pendidikan, hmm, itu harus bagaimana gitu Kang? Kita teh ya, ngobrol gitu sama misalkan ibu-ibu di pasar nih. Bu, ibu-ibu kan punya anak nih gitu kan bisa dibilang. Nah, anak-anaknya itu kan pasti sekolah gitu. Cuman mungkin sekolah ya sekolah aja gitu tanpa dipikirkan masa depannya dia mau kemana gitu. Ini anak mau jadi apa dan segala macam. Nah, itu kan mungkin kurang ya. Kalau misalkan kita ke desa-desa juga kurang gitu. Bahkan mungkin ini relevan dengan topik yang waktu Akang sebutin itu tentang pernikahan dini. Jadi kan karena memang prospeknya kurang jelas mau kemana ya udah nikah aja lah gitu. Udah lulus sekolah tuh ya. gitu. Jalan terakhir. Heeh. Pilihan terakhir ya udah nikah aja gitu. Itu bahkan mungkin itu udah jadi apa ya budaya mungkin ya. Udah jadi budaya gitu bahwa pernikahan itu bisa dibilang apa ya namanya? Kebiasaan yang setiap lulus ini ya normalnya tuh nikah gitu. Nah kan sebenarnya kan kalau kita lihat seperti itu sebenarnya kurang tepat gitu kan. Gimana tuh Kang? Mohon maaf Kang, tadi ada telepon masuk ke nomor saya. Oh ya santai-santai. Tapi tadi mungkin substansinya dapat ya tadi Kang ya. Maksud dari Iya ya, dapat pertanyaan saya. dapat diterima. Oke, gimana tuh Kang mungkin? Kepedulian Mungkin masyarakat kepada pendidikan kan. ya. Ya. Jadi pada intinya memang seperti yang Akang bilang, di sebelum era pandemi ini pendidikan kita sangat tertinggal jauh 100 tahun dari negara lain kan.
Itu memang sangat terdengar sangat miris sekali, Kang. Sebelum pandemi ini, ketika awal-awal saya masuk, saya banyak berdiskusi dengan beberapa teman saya yang intinya apa yang harus diperbaiki dari Indonesia supaya Indonesia ini maju, kan? Jawabannya pendidikan. Pendidikan. Memang itu, Kang. Jadi sistem pendidikan kita ini saya dirasa memang harus memang benar-benar dibenahi dari nol untuk apa? Untuk menuju Indonesia yang lebih maju. Dan apa? Ditambah situasi situasi sekarang pandemi online ya, daring dan lain-lain. Jadi apalagi ya anak-anak SD ataupun ya mahasiswa juga ya, ketika online ini, ketika belajar setelahnya kan main game Mm-mm. atau main internet gak jelas dan lain-lain. Nah itu kan perlu perlu yang namanya edukasi yang sangat tinggi kan. Nah peran siapa yang dimaksud untuk memberikan edukasi yang tinggi? Ya tentu saja mahasiswa yang sekarang yang akan lulus, ya tentu saja itu menjadi PR untuk mereka untuk merubah ya sistem pendidikan yang tadi akan sebutkan 100 tahun yang sudah sangat tertinggal jauh, yang dimana ya kan relevan juga yang tadi disebutkan pernikahan dini. Ya udahlah, mau ngapain lagi? Ya makanya dari bakti desa Unisba sendiri ya melaksanakan podcast itu, pernikahan dini, supaya ya pada intinya ya memang uh, minimal ya selesaikanlah sekolah selama 12 tahun itu, ya agar mereka mendapatkan pendidikan yang maksimal gitu, Kang. Seperti Mm. itu. Jadi bisa dibilang eh, apa ya, hashtag Indonesia darat apa hashtag Indonesia darurat pendidikan gitu ya Kang ya. Bisa dibilang kayak gitu kan. Karena memang kita lagi kondisinya darurat lah sebenarnya, dan Darurat. mungkin tidak terasa gitu ya. Tidak terasa gitu. Sebenarnya lagi kondisinya darurat, dan PR yang mungkin khususnya di pemerintah gitu ya Kang. Pemerintah yang mempunyai regulasi dan kebijakan, ini PR yang sangat-sangat tertinggal lah, Kang, PR Kang, yang sebentar, suara Akang agak pelan. Bentar saya perbaiki dulu, Kang. oke, siap. Bentar. Coba Kang bisa dites lagi. Bisa ngobrol. Cek Suara cek Akang coba dites. cek, suaranya udah jelas. Iya, iya, boleh, boleh. Oke, siap. Nah, ya bisa menyambung dari tadi juga ya tentang pendidikan gitu. Indonesia darurat pendidikan. Nah, Kang, khususnya Kang, nih, Kang, maaf, maaf. gimana Ini ada gimana? gangguan. Saya keluar dulu. Nanti saya Oh, coba. join lagi ya. Oke, siap. Soalnya Coba. ini suaranya ini. Oke, siap Kang. Kita tunggu. Oke, ya. Mungkin sambil nunggu narasumber kita juga, Kang Yudi ini membenarkan jaringannya. Nah, dari teman-teman nih, tentang tadi udah sedikit dijelaskan ya tentang sektor kesehatan, sektor lingkungan, dan tadi juga sektor pendidikan. Mungkin belum belum selesai sih sebenarnya, cuman sudah terlihat gitu kulit-kulitnya seperti apa. Nah, barangkali dari teman-teman nih yang punya pertanyaan atau yang punya pandangan lain, mungkin bisa kita diskusi bareng, kita diskusi ngobrol di sini gitu. Biar diskusi ini semakin menarik dan banyak referensi yang bisa kita ambil. Oke, Kang Yudi, Udah halo. sembuh, Kang. Bisa dilanjut lagi. Mohon maaf. Oke, siap. Siap, santai Kang, santai Kang. Nah, mungkin ini juga jadi salah satu ini ya Kang ya. Apa namanya? Hal yang benar-benar jadi permasalahan gitu. Eh, Melihat pendidikan Indonesia yang sekarang udah mah tertinggal 100 tahun sebelum pandemi ini. Apalagi Ya, ditambah jebret pandemi gitu kan. Semuanya serba online. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat juga kan. Banyak guru-guru atau dosen-dosen yang gaptek lah gitu tentang teknologi online gitu, tentang teknologi online conference gitulah. Nah, sehingga pembelajaran dan pendidikannya pun makin terhambat lagi gitu kan.
Nah, kemarin juga saya ngobrol sama Ibu Nurul ini, salah satu titik berat di pendidikan Indonesia, khususnya di era pandemi ini ya, tentang internet belum merata gitu di wilayah-wilayah Indonesia. Dan ini bisa dibilang jadi PR gitu, PR kita bersama. Karena untuk menunjang pendidikan itu kan butuh fasilitas yang memadai. Nah, fasilitas yang memadainya pun belum merata di Indonesia. Nah, menyikapi hal tersebut gitu Kang. Internet belum merata di Indonesia. Nah, mungkin kalau kita nih Kang ya, mungkin kita tinggal di kota-kota besar kan internet mudah gitu, gampang didapatkan. Cek, halo. Eh, Halo Kang, Cek, halo. Ya, terdengar kan? Mantap. cek. Ya ya. Nah, ya. Nah, balik lagi Kang ya, tentang internet belum merata di Indonesia nih, khususnya di pedesaan, daerah pedesaan. Nah, kita sebagai mahasiswa nih menyikapi tentang fasilitas yang kurang memadai di desa-desa. Itu kita tuh harusnya seperti apa sih gitu? Kita tuh harus ngapain gitu sebagai mahasiswa menyikapi tentang hal tersebut? Fasilitas yang belum Wah, merata di Indonesia. hmm. Itu gimana, Baik, Kak? sangat ini. Jadi kendala kan di samping sebelum pandemi ini pendidikan kita tertinggal jauh 100 tahun, ditambah sekarang kita daring ya atau online, dan menjadi permasalahannya apa? Internet yang belum merata di desa-desa yang tertinggal, maksudnya yang desa-desa tertinggal itu terpencil. Nah, kan ini mau bagaimana ini kan kita belajar, kan belajar sekarang online, dan desa kita menjadi pertanyaan, internetnya sudah tidak merata. Kalau dari sisi pandangan saya, kita sebagai mahasiswa bisa datang ke desa yang terpencil itu, atau lalu kita menciptakan apa, membangun suatu perpustakaan. Jadi kan di desa itu ada perpustakaan nih, ada buku-buku yang bisa apa, anak-anak anak-anak yang bisa mereka baca. Tapi di samping kita apa, membangun perpustakaan di desa-desa terpencil itu, ya kita juga harus hadir. Dalam hadir di sini ya kita bukan hanya membangun perpustakaan saja, kita juga harus membantu dalam mereka belajar, memahami apa yang ada di buku itu dan lain sebagainya. Menurut saya apa hal tersebut sangat cocok untuk mereka yang tinggal di desa yang belum merasakan internet yang seperti kita ini. Jadi menciptakan perpustakaan. Itu Kang. Ya, mungkin itu salah satu contohnya kali Kang ya, menciptakan perpustakaan gitu. Nah, atau kalau mungkin kita definisikan berarti bisa dibilang kita menyediakan fasilitas yang mewah tapi nggak mahal gitu Kang ya. Karena Ya, mungkin akan setuju nggak dengan saya bahwa sebenarnya yang mewah itu nggak harus mahal gitu Kang. iya. Itu kan Ya, biasa aja. Tapi kan itu sebenarnya yang mahal. Mahalnya apa? Untuk pendidikan. mm, untuk pendidikan karena apa ya bisa dibilang mencerdaskan kehidupan bangsa gitu kan. Kalau Nah, kata-kata untuk Indonesia pembukaan, maju, ya benar, untuk Indonesia maju tahun 2002, tahun 2050. Amin. benar. Amin, insya Allah. Dan ya mungkin kita Amin. kita juga sih sebenarnya Kang ya, angkatan kita nih bisa Ya, dibilang yang ini jadi bisa apa dibilang namanya? apa, angkatan kita ini apa 2018 ini bisa dibilang sebagai pionir untuk Indonesia maju di tahun Betul. 2030 atau 2050. Mm. Ya, Karena harusnya yang akan kan sama, saya juga 2018. Ya memang kita ini sudah dicap sebagai apa, anak milenial kan, yang iya, hobinya betul. cuma main internet, yang tidur-tiduran. Sebenarnya kan gak semuanya seperti itu. Di Mm, samping ya kita dituntut untuk apa, gaya hidup masyarakat kan, yang mm, wah kalau di Instagram wah dia gila mainnya ini atau apa kan, apalagi kan kita berkaca ke selebgram yang mewah seperti yang mm. crazy rich yang kayak gitu Iya, kan, ya benar kita, yang hati kita kan jadi merasa wah, sebenarnya jadi kita merasa wah wah wah, tapi alhamdulillah kalau kita merasa seperti itu,
jika jika kita merasa lebih di bawah dibanding orang lain yang lain kita bandingkan, ya kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih rendah dari kita. Maksudnya, wah HP dia iPhone 11, aku cuman Samsung ini. Nah, Hmm. bandingkan dengan orang yang lebih rendah daripada, wah, aku harusnya bersyukur nih. Orang-orang Iya. mah nggak punya HP, harusnya kita Hmm. bersyukur. Nah, seperti itu yang sebenarnya yang menjadi polemik di masyarakat, di anak di era milenial ini, yang bisa Hmm. disebutkan angkatan kita ini, Kang. Sebenarnya seperti Ya, itu. Harusnya betul betul. kita ini selalu bersyukur apa yang kita miliki untuk Indonesia maju lah secara Benar. luasnya. Betul betul. Karena memang ya generasi milenial ini kan erat kaitannya dengan media sosial ya Kang ya, Nah, Instagram. Bahkan mungkin sekarang muncul TikTok gitu ya Kang ya. nah Kan itu muncul nih baru apalagi, itu. aduh, saya lihat yang joget-joget, aduh, Kang. Iya benar benar benar. Ya kan apalagi muncul kan aplikasi-aplikasi yang lebih apa ya, lebih variatif lah bisa dibilang gitu kan, masalah Hmm. media sosial dan segala, segala macam. Dan tapi dibalik lagi kita harus apa ya, menekankan nilai syukur di dalam kehidupan kita gitu kan. Karena ya kalau masalah kemewahan dan lain-lain kayak gitu mah kita ngeliatnya ke bawah kan Kang. Tapi kalau untuk Ya, amal soleh kita ngeliatnya ke atas gitu. ya, Kalau orang-orang bisa ya sholat misalkan setiap hari sholat duha, kok kita nggak bisa ya gitu. Padahal kita sama-sama makan nasi, ya termotivasi lah akhirnya. Tapi kalau untuk masalah harta, ya masalah duniawi lah bisa dibilang. Itu kita ngeliatnya ke bawah ya Kang ya. ya. Masih Bandingkan banyak dengan loh. orang yang di bawah kita. Betul. Wah, orang-orang mah ini kita harus bersyukur, orang-orang mah nggak punya, kita mah masih bisa, Mm-mm. alhamdulillah masih bisa makan, bersyukur. Harusnya gitu, kita seperti Iya, itu. betul. Apalagi di era pandemi gini ya Kang ya. Banyak Ya, orang-orang yang ya apa namanya, banyak kehilangan pekerjaan juga kan, orang tuanya banyak yang di PHK, banyak bisnis-bisnis yang bangkrut dan segala macam karena sulit membayar karyawan dan lain-lain gitu. Nah mungkin masalah rasa syukur nih Kang, itu ada eh, kaitannya dengan masalah keagamaan nih Kang ya. Apalagi kan ya, kita Universitas Islam kan ya Kang ya, gitu. ya, Ada label Islamnya gitu. Jadi bisa dibilang ini menjadi poin wajib juga buat kita untuk bersyukur. Nah, masalah keagamaan nih Kang, kaitannya dengan pengabdian nih. Kemarin juga membahas untuk di sisi keagamaan tuh mungkin yang lebih apa ya namanya ya, lebih darurat itu masalah toleransi gitu dalam beragama. Ya Kang ya. Karena kan ya, mungkin kita bisa lihat gitu sekarang teh banyak hal-hal yang apa namanya yang kelewatan lah gitu dalam apa bermasyarakat gitu, udah masuk ke ranah agama dan segala macam, dan bahkan mungkin kasus-kasusnya juga banyak kan di masyarakat itu. Ya mungkin sebagai contoh, salah satu contoh kayak misalkan apa, gereja ditutup misalkan, ya mungkin mohon maaf kalau misalkan saya sebut merek, cuman ya ini mah salah satu contoh kan, banyak gitu kita ya, sering ya, mendengar gereja tidak masalah. ditutup terus terus ya intinya mah kita tidak menghargai agama lain, bahwa ya mereka juga manusia, mereka punya pilihan sendiri, kita nggak punya hak untuk mencampuri urusan mereka gitu, masing-masing aja lah ini mah gitu kan untuk masalah agama. Nah pernah nggak sih Kang mungkin di Bakti Desa sendiri gitu pernah ada semacam kasus gitu, atau bukan kasus ya, mungkin lebih tepatnya kayak objek-objek desanya itu benar-benar apa ya, pemikirannya tuh eh, apa ya, minim toleransi lah terhadap agama tuh. Jadi bahwa menyebutkan bahwa eh, ya orang-orang ini yang tidak seagama dengan kita bahkan ini gitu halal darahnya untuk dipenggal gitu. Kadang kan ada kan orang-orang yang seperti itu gitu Kang pemikirannya. Nah itu pernah nggak sih Kang? Akang sendiri mungkin ya di pengalamannya di Bakti Desa gitu. Khususnya di desa-desa karena kan ya balik lagi kalau kita ngomongin desa, informasi terbatas masuk ke desa kan gitu. Jadi banyak salah paham sehingga menimbulkan stigma-stigma yang kurang tepat gitu di masyarakat. Pernah Ya, nggak Kang kayak gitu? Dan itu penyelesaiannya gimana gitu Kang? Kita kan sebagai eh, mahasiswa tuh harus ngasih tahu bapak atau ibu itu tuh pemikiran yang menyimpang gitu. Bukan berarti orang yang tidak seagama dengan kita halal darahnya untuk kita penggal gitu kan. Nah, itu gimana Kang? oke, sangat menarik sekali, sangat menarik sekali. Ini
berbicara tentang aspek beragama ya, Kang. Iya. Eh, Kalau dari Bakti Desa Unisba sendiri, pengalaman kita ke desa, kita nggak sampai sih menemukan bahwasanya, wah itu bukan agama kita, darahnya halal untuk dipenggal. Enggak, alhamdulillah nggak sampai seperti itu. Cuman dari segi pengalaman saya pribadi, memang banyak yang saya temukan bertoleransi agama antar agama itu memang ada sedikit kurang lah. Tapi ini saya juga berbicara tentang agama kita ya, Kang. Iya. Di agama kita bisa dibilang kan banyak sekali kan, berbagai, maksudnya banyak, masing-masing mempunyai mazhab-mazhabnya ya, Kang. Mm. Nah, ini mohon maaf, ini kan namanya juga diskusi di agama juga, di agama kita pun seringkali banyak menemukan apa? Konflik, Kang. Iya. Iya kan, konflik. Mm. Wah, kamu ini apa contoh, saya mah gak tahlil, kamu mah tahlil, kan kayak gitu kan, Kang. Mm. Iya. Kan Mm. sebenarnya harusnya kita sebagai masyarakat sebenarnya harusnya sadar bahwasanya ya, ketika kamu belajar dari siapa, kamu dapat ilmu dari siapa, maksudnya ya, ya sudah, kamu amalkan saja ilmu yang kamu dapat dari Mm. orang yang mengajarkan kamu. Misalnya kan saya sebelum masuk Unisba, ya kan di Unisba itu banyak lah yang jelas kan mayoritasnya pasti beragama Islam ya, Kang. Iya, betul. Ya kan banyak yang si ama ini, si ama ini, ya itu nggak jadi masalah buat saya pribadi. Karena saya sudah tahu bahwasanya yang diajarkan kepada saya ini ya ini. Jadi ya itu nggak jadi masalah, harusnya ya teman-teman kita semua ataupun masyarakat harusnya sadar bahwasanya ya toleransi beragama ini seperti ini, menghargai apa yang mereka percaya gitu. Dan yang jadi masalah di Islam juga, ini sama loh Islam, tapi masih ada konflik juga loh. Nah itu yang Iya. jadi masalah ya, pada intinya kita harus percaya Mm. bahwasanya kita ya beragama untuk diri kita, dan kita mendapatkan itu semua ya, ya karena kita lahir sudah ditulis di Lauh Mahfuz bahwasanya kamu akan ini, dan kamu harus menjalani itu semua, dan satu ya, bertoleransi seperti itu. Mm. Begitu, Kang. Siap. Ya, benar sih, Akang. Apa namanya, di Islam sendiri pun kalau kita lihat gitu ya, ya banyak gitu Ya, konflik-konflik internalnya gitu ya, antara Muslim dengan Muslim yang lain. Bahkan kasarnya mah masalah tahiyat juga nah, diributkan gitu. Yang satu mah nah, tegak diem gini, yang satu gini-gini gitu kan. nah, Yang satu tegak, yang satu tekan gini kan. nah, Ada kan ya itu Kang, yang itu kan banyak banyak dipermasalahkan kan, gitu. banyak kan itu Bahkan kan. eh, maksudnya itu kan bukan hal yang untuk diperdebatkan juga gitu, karena yang satu yang tegak ini teh punya dasar, yang orang yang apa goyang-goyang ini jadinya juga punya dasar gitu. Terus apa yang harus diperdebatkan gitu kan? Ya sudah Nah, gitu, menurut mereka mereka apa namanya, mereka meyakini bahwa yang apa namanya mereka seperti ini, ya udah jalankan saja gitu. Jadi bisa dibilang pengertian-pengertian ini atau apa namanya ilmu apa norma-norma sosial yang seperti ini mungkin yang kurang timbul di masyarakat nih, Kang ya. Nah, ah, mungkin kalau dibalikin lagi ke peranan mahasiswa gitu, Kang ya. Nah, sebenarnya peranan mahasiswa gitu harusnya seperti apa sih menyikapi hal seperti ini tuh? ya, pada intinya yang menjadi masalah ya, yang menjadi konflik itu apa kan? Jawabannya hanya satu, yaitu perbedaan kan, Kang. Mm-mm. Perbedaan. Ya harusnya harusnya kan dalam diri pribadi, harusnya kita itu sadar bahwasanya kan perbedaan itu bukan menjadi alasan kita untuk saling membenci, tapi harusnya kan dari perbedaan itu adalah alasan kita untuk saling bersatu. Kan bisa dibilang Indonesia nih, ibu pertiwi kita, kan dari Sabang sampai Merauke, kan itu perbedaannya sangat kentara sekali kan. Nah, Mm-mm. maksud dari itu ya kita harusnya bisa dari peran mahasiswa itu menyikapi hal-hal yang seperti itu, yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan sangat efektif dari Mm-mm. perbedaan itu. Jangan sampai dari perbedaan itu, wah, enggak, kamu bukan golongan kami karena kamu Mm. ini, nggak bisa. Enggak, harusnya kita itu seperti inilah, melaksanakan diskusi. Kalau dari kacamata kamu itu gimana sih? Kan kamu mah gini, kalau aku gini. Oh, berarti perbedaannya di sini. Oh, ya udah.
ya harusnya mah kita ini menyikapi lah dari hal-hal perbedaan itu. Jadi jangan melihat dari kacamata kita langsung menilai sesuatu. Jadi banyak dari orang melihat, wah kayak gini kan harusnya kita harus tahu dalaman dulu ketika kita melihat apa nih yang sebenarnya terjadi di dalamnya. Seperti itu, Kang. Ya, dan bisa dibilang intinya mah diskusi ya Kang ya. Kita ketemu, Ya, kita terima pendapat orang lain dan insya Allah orang lain juga akan menerima pendapat kita ketika kita punya statement A, ya ada statement yang bertolak belakang dengan kita, ya kita terima gitu bahwa karena kan memang orang beda-beda kan. Orang punya pandangan beda-beda menyikapi suatu hal gitu. Cuman ya intinya satu, niatnya untuk kebaikan gitu kan. Pasti niatnya ke sana gitu. Cuman caranya saja mungkin yang berbeda gitu kan ya Kang. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya jangan atau gak usah dipermasalahkan lah gitu. Hal-hal seperti ini yang memang nggak harus dipermasalahkan. Nah, mungkin ini Kang ada yang nanya nih eh tentang pengabdian. Nah, kenapa sih selalu menitik beratkan bahwa mahasiswa nih yang berperan untuk mengabdi atau mungkin bahasanya seperti ini gini Kang. Eh kenapa ikoniknya pengabdian itu adalah mahasiswa gitu? ya. Dari Kang siapa itu? Kang tadi teh Fahri ya kalau nggak salah. Fahria Iya. Oh iya iya iya. Bakar. Kenapa selalu menitik beratkan bahwa mahasiswa lah yang harus berperan banyak kepada pengabdian masyarakat? Oke, mungkin dari ini pertanyaan yang sangat bagus. Kan bisa dibilang, iya memang saya mahasiswa, tapi kan apa tugas utama saya bukan hanya itu, ada Iya. A, B, C dan lain. Memang Mm-mm. seperti itu. Jadi memang bisa dibilang dari masyarakat kan yang bisa dibilang masyarakat dari apa? Dari desa terpencil ataupun dibesarkan tanpa pendidikan yang cukup. Ini mohon maaf bukan maksud ini kan hanya kita berdiskusi ataupun Mm-mm. yang lain-lain. Memang ya kan pendidikan tertinggi itu bisa dibilang ya kita ini kan sebagai mahasiswa. Kan Mm-mm. sebagai mahasiswa kan gerakan-gerakan yang sudah terjadi kan Mm-mm. apa gerakan A B C lah. Memang ya dari itu sebelumnya lahir menurut saya dari ekspektasi dari masyarakat tersebut, Kang. Ekspektasi Mm-mm. yang wah bahwasanya ya mahasiswanya orang-orang yang terdidik ya harus bisa lah A B C da. Tapi kan sebenarnya kita juga mempunyai mimpi-mimpi yang lain selain Mm-mm. kita apa mengabdi kepada masyarakat. Kita kan bermimpi misalkan ya saya ingin menjadi seperti ini dan harus tercapai. Sebenarnya ya itu lahir bahasa dari pengabdian kepada masyarakat itu ya lahir dari ekspektasi masyarakat itu sendiri yang mendarah daging hingga disampaikan wah ketika kan ospek kita sebagai masyarakat harus perubahan harus seperti ini Mm-mm. ya harusnya kan sebenarnya tugas kita bukan hanya itu tugas Iya. kita ya kita lulus setelah lulus kita menggapai impian kita ya lalu ya ketika kita ada hal-hal yang kita bisa bantu di masyarakat ya kita lakukan ya misalnya Mm-mm. ketika kita sudah lulus menciptakan lapangan pekerjaan kan itu sudah sebagai pengabdian untuk masyarakat Mm-mm. agar mempunyai pekerjaan kan seperti itu Mm-mm. kan Ya. Jadi bisa dibilang pengabdian itu sebenarnya sangat luas pengertiannya ya. Nggak hanya ya harus luas ke satu hal gitu. Apa implementasinya gitu ya Kang ya. ya, Eksekusinya itu nggak hanya harus ke satu hal gitu. Karena ya mungkin kalau kasarnya gini mungkin ya Kang ya. Ketika kita lagi di jalan nih, ada sampah nih di pinggir jalan, kita ambil, kita taruh ke tempat sampah. Itu sebenarnya udah jadi bentuk pengabdian ya Kang ya. sudah Secara sederhana gitu. mengedukasi secara sederhana mengedukasi bahwasanya kita harus menjaga kebersihan untuk Mm-mm. kesehatan kita Ya, dengan cara kita mencontohkan langsung kan. Ini sebenarnya nggak boleh ya nih buang sampah di pinggir jalan misalkan gitu. Kita ambil, kita buang. Itu kan sebenarnya sudah jadi bentuk pengabdian sebenarnya gitu. Jadi sangat bisa dibilang, sangat sudah menjadi bentuk pengabdian jadi bisa dibilang pengabdian ini eh, apa namanya? Jangan dilihat hanya dari satu sudut pandang saja bahwa ya tadi ya mungkin akan sebutkan gerakan-gerakan itu ya oke itu mungkin pengabdian juga cuman come on gitu. Selain itu juga ada lagi gitu kan. come on Ya kan ya. Ya kan? Ayolah. Selain itu kan ada lagi gitu.
Selain Ya. itu kayak tadi mungkin contohnya, dengan kita menjaga lingkungan, kita menjaga diri, apalagi di era pandemi gini ya Kang ya, kita menjaga diri. Oke, mungkin kita tidak tertular, bisa jadi kita yang menularkan gitu kan. Nah, Nah, itu. dengan cara kita menjaga diri, kita menjaga lingkungan, kita menjaga orang yang kita sayang, itu juga sebenarnya sudah jadi bentuk pengabdian gitu kepada masyarakat. Jadi mungkin lebih dalamnya lagi atau mungkin secara umum bisa disebutkan bahwa ya sebenarnya untuk masalah pengabdian sih nggak pernah muluk-muluk ya Kang ya. Sebenarnya masalah pengabdian tuh nggak harus apa ribet. Pengabdian itu berarti nggak ribet ya Kang ya. Bisa dibilang Enggak, gitu. sebenarnya Pengabdian itu secara sederhana yang tadi Akang contohkan, ketika kita menemukan sampah di jalan, lalu ada masyarakat yang melihat, kita sudah memberikan edukasi atau mensugesti bahwasanya memang sampah itu ada tempatnya. Seperti itu. Enggak mm, ribet sama sekali. ya berarti nah ini mungkin teman-teman yang nonton juga bisa sedikit tercerahkan bahwa sebenarnya pengabdian itu nggak ribet gitu. Dengan hal-hal sederhana yang menghasilkan buah manfaat buat lingkungan sekitar, baik itu mau dampaknya cuma ke satu orang atau ke dua orang, atau mungkin lebih bagus lagi ke satu daerah, atau mungkin lebih bagusnya lagi ke seluruh Indonesia gitu. Tapi, Keren itu. hmm, tapi jangan dilihat bahwa apa namanya yang namanya pengabdian tuh dampaknya harus seluruh Indonesia, harus seluruh Indonesia. Nggak harus juga gitu. Ketika kita apa namanya mengabdi untuk lingkungan kita sendiri itu juga udah termasuk poin plus gitu tentang pengabdian masyarakat. Khususnya di era pandemi gini ya Kang ya. Ya, Mm, gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir yang apa namanya di live Instagram kali ini gitu Kang. Karena ini diskusinya sangat menarik gitu Kang dan apa namanya sepertinya apa namanya nggak cukup sejam 2 jam kita ngobrol teh karena ini apa ya benar-benar jadi ya kalau misalkan saya boleh jujur juga ya gitu Kang. Saya selalu melihat gitu bahwa pengabdian apa Tridharma perguruan tinggi kan pengabdian pada masyarakat kita berbakti wah kita ini mungkin ketika ada suatu hal yang menindas masyarakat kita harus harus membela hak masyarakat dan segala macam. Mungkin dulu saya maba di apa ya mendapatkan referensinya seperti itu gitu kan dari hal-hal yang seperti itu cuman makin di sini kan mungkin kita makin kalau memang kita kritis gitu ya kita kan makin lihat emang pengabdian kayak gini gitu apakah kita harus bener-bener capek gitu bisa dibilang mengorbankan waktu kuliah kita bahkan bisa dibilang untuk mengabdi pada masyarakat. Nah, mungkin orang-orang yang punya nasib sama mungkin ya seperti saya gitu yang masih bingung yang namanya pengabdian kayak gimana. Nah, insya Allah gitu dengan adanya kita diskusi bareng gini itu bisa jadi referensi utama bahkan ya buat teman-teman yang nonton sekarang dan mungkin ini pertanyaan terakhir gitu Kak. Menyikapi masalah pengabdian masyarakat di apa pengabdian mahasiswa di era pandemi ya khususnya kepada masyarakat. Apakah mahasiswa itu merupakan ujung tombak masyarakat dalam menyelesaikan isu-isu sosial, Kang? apakah mahasiswa adalah ujung tombak masyarakat untuk menyelesaikan isu-isu sosial? Seperti itu, Kang? Mm-mm. Iya. Hmm. Baik, memang itu sangat terlepas dari pembahasan yang awal sampai pertanyaan ini yang terakhir. Mm-mm. Memang kan saya harus katakan ketika ayah saya, ibu saya mengkuliahkan saya atau teman-teman yang lain, yang per, yang pertama kan yang bisa disebutkan ekspektasi untuk perubahan menuju arah yang lebih baik itu sangat kental ketika kita sudah menjadi seorang mahasiswa. Mm-mm. Tapi alangkah yang sangat luar biasanya yaitu sebenarnya bukan hanya mahasiswa sebagai untuk ujung tombak. Jadi mahasiswa itu hanya sebagai pion untuk apa semua masyarakat ataupun warga sekitar untuk menyelesaikan isu sosial tersebut. Mm.
sekarang gini Kang, aduh, ini apa? Ini boleh ya disangkutkan sama agama ya sedikit ya. Ya, nggak apa-apa Kang. Ya, Santai-santai. dari kan kita emang jadi Allah Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang ingin merubahnya. Dan itu Betul. sangat jelas sekali Mm-mm. bahwasanya ya mahasiswa ini hanya sebagai pendorong untuk arah menuju yang lebih baik. Mm-mm. Apa semuanya ya dilakukan untuk isu sosial itu ya urusan bersama. Ya ketika sekarang ini Kang, mahasiswa udah gembor-gembor. Jadi isu sosial yang baik ini seperti ini. A, B, C, D, F, G, dan Z lah. Tapi ya ketika si masyarakat ataupun yang lainnya ya tidak merasa terdorong atau hanya ini stuck, tidak bergerak, apa boleh buat? Ya kita Mm-mm. sudah mengamalkan apa yang kita dapat. Ya pada intinya isu sosial ini adalah urusan bersama. Mm-mm. Sama dengan pandemi. Ini adalah urusan bersama. Kita harus membuang ego kita. Kita harus bisa memanajemen waktu agar kita bisa lebih baik dalam di era pandemi ini, kita di rumah belajar dan lain-lain. Ada isu masyarakat. Ya memang kita sebagai ujung tombak di depan, tapi ya kembali lagi isu sosial adalah urusan bersama kan. Seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang sebenarnya jangan menitik beratkan kepada mahasiswa karena kita kita misalkan elemen-elemennya kan mahasiswa, ormas ya Kang ya, mungkin terus organisasi-organisasi kepemudaan, terus lembaga-lembaga yang memang berdiri oleh masyarakat, mungkin contohnya koperasi gitu kan, atau badan-badan usaha gitu ya, milik desa atau milik daerah gitu, Hmm. dan kelompok-kelompok tertentu yang sesuai dengan mungkin agama, mungkin budaya kan, mungkin ras dan segala macam. Nah, kita semua tuh memiliki peran yang sama gitu, yaitu Ya, mendayung perahu Indonesia tuh ke arah yang lebih baik gitu. ya, Kita bisa dibilang menjadi salah satu pendayung. Sebenarnya mahasiswa tuh menjadi salah satu pendayung juga gitu kan. ya, Gitu. Nah, mungkin kita lihat ke kiri, oh ini ada pendayung dari ormas, oh di depan ada pendayung dari koperasi, oh di depan lagi ada pendayung dari apa namanya golongan-golongan tertentu yang mungkin diwedanya dari agama dan segala macam. Nah, cuman mungkin apa namanya kalau dilihat di sekarang dayungan mahasiswa itu yang paling kenceng gitu, yang paling semangat gitu kayak gituan. Nah, dayungnya makin semangat, paling semangat sambil teriak-teriak gitu bisa bilang, wah, wah gitu kan bisa dibilang kayak gitu. Jadi mungkin makanya kelihatan sama elemen-elemen masyarakat yang lain, wah ini kayaknya semangat sekali anak muda ini gitu kan, semangat sekali anak muda ini mendayung perahunya gitu. Sehingga dan itu mungkin dinakodai oleh siapa coba Kang? gimana Dan si kapal itu dinakodahinya oleh siapa? oleh siapa? Presiden. Iya, oleh presiden dan mungkin presiden melihat nih, waduh, nih ngedayungnya cepat sekali nih, semangat sekali anak muda ini gitu kan. Semangat sekali anak muda ini gitu. Dan Ya, ya, mungkin seperti itu sih Kang ya, mungkin kurang lebihnya. Dan oke, mungkin dari tadi kita sudah banyak mendapatkan ilmu dan banyak perspektif-perspektif baru nih yang terbuka nih ya dari hasil diskusi ini. Dan ya kita harap juga sebenarnya diskusi ini nggak berakhir sampai sini aja gitu ya Kang ya. Mungkin insya Allah ada tindak bisa di lain lanjutnya waktu untuk ke kita depannya. mungkin bisa bertemu lah Kang. Hmm, oke, dan Ditunggu ins- ditunggu aja kerjasamanya dari BEM Teknik untuk terkait siap. ini pengabdian yang lain. Oke. Dan mungkin kita juga untuk masalah diskusi ini bisa kita, insya Allah kalau misalkan ini pandemi udah beres, kita bisa sambil ngopi-ngopi bareng nih dari Ya, Bakti Desa Unisba dengan BEM apa anak-anak teknik yang lain gitu untuk kita ngobrol bareng nih tentang Indonesia, tentang mahasiswa dan tentang apa namanya tentang kemanusiaan lah, tentang pengabdian bisa dibilang gitu. Oke, mungkin dari Kang Yudi sendiri ada pesan-pesan nggak sih untuk teman-teman kita nih dari mahasiswa teknik khususnya? oh baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena dari BEM Teknik kepada Ketua Umum dan jajarannya yang luar biasa yang sudah mau mengundang Bakti Desa Unisba untuk menjadi
narasumber di sini untuk berdiskusi banyak untuk kita semua sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak tanpa mengulangi rasa hormat. Luar biasa, saya sangat mengapresiasi dari kegiatan ini. Kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa di kegiatan ini, sangat luar biasa. Semoga kita setelah ini ada diskusi lain yang bisa kita bicarakan, entah apa dan yang lainnya lah Kang. Sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih banyak Kang kepada BM Teknik Kang. Siap, Saya ucapkan terima siap. kasih banyak. Mungkin ya pesan-pesan saya pertama, kalian teman rekan-rekan sekalian, jangan berhenti berharap karena memang harapan-harapan yang baik itu akan segera tiba. Mungkin banyak harapan kita yang sudah dipatahkan, tapi percayalah harapan yang akan baik itu akan tiba. Hidup di arah hidup yang lebih baik akan tiba. Tetap percaya, jangan lupa terus bersyukur bahwa kita memang hidup di dalam masa yang sangat sulit, tapi percayalah titik terang cahaya itu akan datang. Percayalah dan berdoa, ikhlas, sabar untuk percaya menunggu harapan yang lebih baik lagi. Itu mungkin kan yang saya bisa Siap. sampaikan. Terima kasih Kang Yudi Sobana atas waktu dan kesempatannya. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya nih buat kawan-kawan Fakultas Teknik yang udah setia nonton dari hari pertama sampai hari terakhir ini. Dan ya saya mengucapkan semoga kita semua dalam lindungan Allah, dan khususnya mungkin Kang Yudi nih, Kang Yudi dan keluarga semoga terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan ya kita juga berdoa gitu Kang ya untuk pandemi ini semoga cepat berakhir sehingga hal-hal yang sebelumnya turun bisa pulih kembali khususnya di Indonesia gitu. Ya, mungkin seperti itu Kang. Hatur nuhun pisan atas waktunya. Hatur nuhun kembali Ya. Kang, hatur nuhun. Oke, dan mungkin ini saya akhiri live hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai Siap, jumpa hatur Kang. nuhun. Kang Yudi, Hatur Kang nuhun Yudi, Kang. hatur nuhun. Sehat selalu, Hatur nuhun Kang. Kang. Enggak, Sehat selalu. Terima kasih Kang. ya. Oke, mungkin teman-teman tadi kan kita udah selama hari-hari ke belakang nih, kita udah diskusi bareng sama narasumber-narasumber yang keren, yang mantap, dan ahli dan expert bisa dibilangnya di bidangnya. Nah, ya saya harapkan episode-episode sebelumnya itu bisa menjadi referensi buat teman-teman ke depan, khususnya di era pandemi ini, kita sebagai mahasiswa bisa mempertahankan eksistensi kita sebagai mahasiswa tanpa apa namanya tanpa menghilangkan aspek-aspek situasi yang terjadi saat ini. Mungkin sebagai penutup ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Pembentukan atau pembuatan sebuah keris itu dipilih dari batu pilihan, diolah dengan cara-cara tertentu yang sangat sulit, ditempa beribu-ribu kali oleh pembuatnya, dan menjadi sebuah benda yang sangat indah dan bernilai seni yang sangat tinggi. Dan itulah kita sekarang. Kita merupakan angkatan atau generasi yang dipilih oleh Sang Pencipta untuk ditempa beribu-ribu kali, untuk diolah sedemikian rupa, sehingga kita menjadi sebuah hal yang sangat indah dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi ke depannya. Saya harap jangan patah semangat teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik, dan kita songsong masa depan kita semua ke depan menjadi Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Saya Alif Aulia Rahmansyah, Fakultas Teknik Angkatan 2018. Terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.